Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Tazkiyah dengan NIM 11920202060. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Nanat Fatah Nasir MS dan Bapak Fajar Farham Hikam SSY MPDI. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait hubungan dan masyarakat. Penyelenggaraan lembaga pendidikan dimanapun di dunia dipandang sebagai suatu program yang bernilai strategis. Melalui proses pendidikan tersebut akan membentuk sosok individu sebagai sumber daya manusia yang akan berproses melakukan pembangunan bangsa dan negara. Hubungan antara pendidikan terciptanya sumber daya manusia yang merupakan suatu yang logis dan tidak dapat dipisahkan karena sesuai dengan pengertian pendidikan itu sendiri. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian, pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tapi juga memungkinkan secara otodidak atau sendiri. Setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara berpikir, merasa, atau tindakan yang dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, dan kemudian perguruan tinggi. Selanjutnya, pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya, yang dimana kebanyakan interaksi yaitu antara individu-individu yang terdapat dalam kelompok tersebut. Masyarakat, suatu jaringan hubungan-hubungan antara entitas-entitas. Masyarakat tersebut sebuah kelompok atau komunitas yang independen atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Pada umumnya, sebutan masyarakat dipakai untuk mengacu sebuah kelompok individu yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Masyarakat terbagi menjadi dua, yaitu Gemeinschaft atau hubungan primer dan Gesellschaft, hubungan sekunder. Yang pertama, Gemeinschaft, hubungan primer. Bentuk kehidupan bersama antara anggotanya dan dasar hubungannya yakni rasa cinta dan rasa persamaan batin. Misalnya dalam kehidupan masyarakat, keluarga dan kerabat. Yang kedua, Gesellschaft atau hubungan sekunder. Bentuk kehidupan bersama yang anggotanya mempunyai hubungan sifat pamrih dan dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya hubungan dalam suatu pekerjaan yang terikat. Dari kedua tersebut mempunyai kesamaan, yaitu mereka semua adalah anggota suatu bangsa yang mempunyai kehidupan nasional dari segi falsafah, bahasa, sejarah, budaya, meskipun tiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Program pendidikan didasarkan kepada tujuan untuk penyelenggaraan yang diturunkan dari 3 sumber, diantaranya yang pertama masyarakat, yang kedua siswa, yang ketiga bidang studi. Yang diturunkan dari masyarakat mencakup konsep luas seperti yang pertama membentuk manusia, yang kedua menjadikan manusia pembangunan, yang ketiga menjadikan manusia kepribadian dan manusia bertanggung jawab. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan akan memberikan manfaat kepada lembaga maupun sekitarnya, yaitu yang pertama produktivitas, yang kedua moral, yang ketiga efisiensi kerja, dan yang keempat, stabilitas kerja dan fleksibilitas dalam mengantisipasi lingkungan, baik dari dalam maupun dari luar lembaga yang bersangkutan. Keberhasilan pembangunan terutama dibentukkan oleh kualitas manusia, bukan dari melimpahnya kekayaan alam. Selanjutnya, hubungan pendidikan dengan masyarakat. Kondisi masyarakat mempengaruhi perbaikan pendidikan di Indonesia. Semua orang ingin pendidikan segera diperbaiki. Ada yang melihat perbaikan pendidikan dari sudut perbaikan mutu guru yang memerlukan perbaikan pendidikan guru, pembinaan karakter, pembinaan karir, dan pembinaan guru. Di satu pihak pendidikan itu tersebut bertujuan untuk menciptanya kondisi masyarakat yang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera.
bagi rakyat dan seluruhnya. Namun, untuk itu, pendidikan memerlukan pegangan dan pedoman ke arah mana masyarakat akan bergerak. Hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang sama-sama saling membutuhkan atau simbiotik. Masyarakat umumnya sangat membutuhkan layanan pendidikan yang baik, dan tentunya hal itu bisa dilewati melalui lembaga pendidikan guna mempersiapkan diri serta memenuhi kebutuhan dan harapan hidup yang sempurna. Selanjutnya ada peran pendidikan dalam masyarakat. Sebagai salah satu pendidikan, kekuatan yang memenuhi prestasi dan produktivitas di bidang lain. Menurut Prof. Lecce, bahwa istilah pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas dalam perbaikan kehidupan suatu masyarakat, terutama membawa warga masyarakat yang baru mengenai tanggung jawab bersama di dalam masyarakat. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang di dalam masyarakat dan kompleks. Fungsi pendidikan ini mengalami spesialisasi dan lembaga dengan pendidikan yang formal yang terjadi tetap berhubungannya dengan proses pendidikan informal di sekolah. Menurut Profesor Lecce, pendidikan mempunyai dua pengertian, yaitu dari dalam arti luas dan arti sempit. Pengertian arti luas adalah meliputi suatu umat manusia yang sepanjang sejarahnya ada manusia sepanjang hidup manusia. Sedangkan pengertian arti sempit diidentifikasi dengan pengertian formal yang hanya menyangkut pribadi yang secara sukarela mengikuti apapun dalam kenyataan negara-negara yang maju dan sedang berkembang pada tiap-tiap negara yang diwajibkan belajar untuk tingkat-tingkat tertentu. Hal itu adalah merupakan perwujudan betapa urgensinya pendidikan bagi manusia. Baik, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.